Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam anak-anak. Kita bertemu lagi dengan Bu Amrin Suryani, kelas 2. Nah, kita akan belajar tentang materi kelas 2, tema 8, dan subtema 3. Yaitu tema 8 tentang keselamatan di rumah dan perjalanan, subtema 3 tentang aturan keselamatan di perjalanan, pembelajaran yang pertama. Nah, sebelum itu, yang pertama, siapkan buku tulis kalian, pensil kalian, dan juga mata dan pikiran kalian supaya lebih fokus dalam menyimak video ini. Anak-anak, supaya belajar kita berkah hari ini, mari kita membaca basmalah bersama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sip, bagus, solih-solihah semuanya. Nah, anak-anak, mari kita mulai pembelajaran kali ini. Tentang keselamatan di rumah dan di perjalanan, kalian pasti setiap pagi kan datang ke sekolah, ya kan? Nah, kalau datang ke sekolah itu kalian naik apa? Naik motor, ya betul. Nah, naik motor dari rumah sampai ke sekolah itu kalian menikmati perjalanan. Nah, hati-hati ketika berkendara karena banyak hal bisa terjadi ketika di perjalanan. Tentunya kita berharap kita semua bisa sehat dan selamat sampai tujuan. Apa sih yang perlu kita perhatikan ketika kita di perjalanan? Namun sebelumnya, yuk perhatikan percakapan berikut ini. Nah, dengarkan aturan yang Ibu sampaikan ya nak. Anak-anak harus mematuhi aturan perjalanan kita. Ada yang tahu mengapa kita harus patuh pada aturan? Udin tahu Bu, agar kita selamat dalam perjalanan. Selanjutnya selamat pula kembali ke rumah masing-masing. Hebat anak Ibu. Jadi kita harus patuh pada aturan perjalanan kita ya nak. Siswa bilang, iya Bu. Nah, kalian kalau mau sekolah taat aturan tidak? Pasti iya, supaya kita bisa selamat. Nah, sip. Lalu, di sini kita akan memperhatikan nih. Jadi ceritanya anak-anak itu akan pergi piknik. Nah, kalian sudah pernah piknik kan? Naik apa coba? Naik bus. Ya, betul sekali. Nah, ketika naik bus, apa saja sih aturan keselamatan dalam bus? Ada yang tahu? Apa coba yang harus kita lakukan ketika di dalam bus? Nah, sebelum mulai perjalanan, kita harus memperhatikan aturan-aturan ketika di dalam bus. Nah, yang pertama, apa coba? Ya, tentu kita jangan lupa berdoa kepada Allah. Untuk apa kita berdoa kepada Allah? Supaya Allah menjaga kita, supaya kita selamat sampai tujuan. Bagaimana coba doanya kalau mau bepergian? Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wa la quwwata illa billah. Nah, pintar sekali. Lalu bagaimana doa ketika berkendara? Yuk, coba yuk bareng-bareng yuk. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Sip, bagus. Pintar semuanya, salih-salihah semuanya. Kita berdoa, berharap sama Allah supaya kita senantiasa dijaga selama di perjalanan
sampai ke tujuan, sampai kembali lagi. Ya, kalau kita berdoa selama di perjalanan, kita akan dijaga sama Allah dari segala godaan. Dan ketika terjadi sesuatu, insya Allah Allah akan memberikan rahmat kasih sayangnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya apa lagi ya aturannya? Nah, di bus kita harus duduk di kursi masing-masing dengan baik. Tidak boleh berlari-larian, ya kan? Tidak boleh berdiri di sela-sela bus. Karena ketika bus berjalan, kita bisa jatuh. Percaya atau tidak? Itu bisa jatuh karena kita bergeraknya beda sama dengan yang bus, ya kan? Ketika kita berjalan, busnya juga berjalan, maka terjadi seperti ketidakseimbangan. Nah, itu bisa membuat kita jatuh. Selanjutnya, ketika naik bus, nah ini yang perlu diperhatikan anak-anak. Ketika naik bus, kita tidak boleh mengeluarkan anggota badan melalui jendela. Ya, karena apa? Bahaya. Oh, kenapa bahaya? Anak-anak, di perjalanan itu tidak hanya kita, tapi ada kendaraan lain. Nah, kalau berpapasan ketika tangan kita keluar dari jendela, itu bisa bahaya, mengganggu pengendara lain, atau malah bisa mencelakai diri kita sendiri. Maka kita tidak boleh mengeluarkan anggota badan melalui jendela. Seperti itu ya. Nah, selain itu, apalagi ya aturan ketika naik bis? Ada yang tahu? Apa coba? Nah, iya, kita tidak boleh gaduh. Wah, kenapa Bu Amrin? Kok tidak boleh gaduh? Tentu, kita tidak boleh gaduh selama di perjalanan, selama di dalam bis. Karena ketika kita gaduh, bisa mengganggu konsentrasi Pak sopir. Nah, coba menyopir bus itu perlu konsentrasi tinggi. Nah, kalau konsentrasinya terganggu, bisa membahayakan penumpangnya dong, iya kan? Nah, makanya kita harus hati-hati. Kita juga harus menahan diri agar tidak gaduh di dalam bus. Selain itu, di dalam bus, ketika kita makan, kita juga harus membuang sampah makanan pada tempat sampah. Biasanya di bus itu juga menyediakan tempat sampah. Nah, dimanapun kita berada, kita harus tetap menjaga kebersihan. Oke. Nah, anak-anak, sekarang kalian sudah tahu aturan berkendara dalam bus selama di perjalanan. Sekarang Bu Amrin minta kepada kalian tuliskan aturan di perjalanan ketika kalian berangkat sekolah naik motor. Nah, misalkan nih kalian pagi ke sekolah itu naik motor. Nah, di perjalanan apa yang perlu kalian perhatikan? Aturan apa saja yang perlu kalian taati? Silakan tulis di buku tulis kalian. Bebas berapa saja, minimal 2 aturan. Oke? Nah, baik anak-anak, sekian dari Bu Amrin. Mari kita akhiri video ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.